Hello everybody. It is June the 21st, Halo semuanya. Hari ini tanggal 21 Juni 2025, hari Sabtu di Jepang. Saat kita berbicara sekarang, sudah lebih dari seminggu sejak serangan mendadak mematikan oleh Israel terhadap Iran pada hari Jumat lalu. Yang kita lihat saat ini adalah kita berada di tengah-tengah kabut perang yang sangat tebal dan banyak sekali misinformasi sebenarnya di semua bidang. Mulai dari media arus utama hingga media alternatif. Kita bisa melihat bagaimana pertempuran media dan pertempuran narasi tentang apa yang sedang terjadi. Ini langsung mempengaruhi proses politik. Saat ini, saat kita berbicara, Amerika Serikat belum mengambil keputusan untuk campur tangan secara langsung, secara militer. Jadi saya ingin menggunakan episode ini untuk melihat bersama Anda berbagai narasi ini. Apa yang mereka lakukan, dan bagaimana disinformasi saat ini memicu histeria perang. Histeria perang, juga terlihat pada tahun 2003. Cuma sekat dalam tertulis semua semangat yang bisa dibuat, dan lebih penting dibahas. But there are more parallels to make and more things to say. So first of all, like when I speak about Jadi pertama-tama, ketika saya berbicara tentang AS yang belum terlibat, maksud saya adalah AS belum menggunakan aset militer mereka sendiri untuk terbang dan mulai membom Iran. Tentu saja AS sudah terlibat. Bom, persenjataan, pesawat dan sebagainya buatan AS dalam jumlah besar sedang digunakan oleh Israel. Dan tentu saja, intelijen AS juga terlibat dan diberikan kepada Israel mengenai Iran. Aktor-aktor AS, maksud saya negara AS sendiri, tentu saja sangat terlibat. Tetapi saat ini, pelaksana utama aksi militer ini adalah Israel. Secara alami, AS dan negara-negara Eropa mendukung hal ini dengan retorika mereka dan juga melalui media. Kita telah melihat hal itu di episode-episode lain. Tetapi sejauh ini, orang-orang masih menunggu karena inilah yang ingin dilakukan Israel. Israel would like to do. Israel would like to push the United States directly in. Israel ingin mendorong Amerika Serikat terlibat langsung dalam upaya ini. Kita melihat hal ini dengan cukup jelas di sini. Ada di The Times, surat kabar Inggris baru-baru ini, atau mungkin hari ini, sebuah artikel yang ditulis oleh sejarawan Inggris terkemuka Niall Ferguson dan Yoav Gallant, mantan Menteri Pertahanan Israel yang dicari sebagai penjahat perang oleh Israel, yang berpendapat bahwa Israel telah melakukan sebagian besar pekan, dan sekarang Trump bisa menyelesaikannya. Hanya satu angkatan udara yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan situs pengaian nuklir terakhir Iran yang masih berdiri. Dan ini benar-benar sangat penting. Maksud saya, terlepas dari fakta bahwa ini ditulis oleh seorang penjahat perang yang dicari, yang benar-benar penting adalah saat ini, ketika kita berbicara, sebagian besar negara Israel dan media sedang mendorong narasi ini kepada kita, bahwa yang mereka butuhkan hanyalah satu. Anda tahu, intervensi kecil dari AS untuk mengirimkan, bom ini, ya, bom penghancur bunker ini. Dan, setiap kali Anda ingin disuguhi grafik-grafik bodoh untuk dijual perang, atau untuk dijual kejahatan perang, Anda pergi ke The New York Times, bukan? The New York Times adalah ahlinya dalam hal ini. The New York Times adalah surat kabar yang memberi kita grafik-grafik ini, ya, yang menunjukkan bagaimana di bawah, saya rasa itu di rumah sakit Al-Shifa di Gaza, bagaimana ada jaringan bunker besar di bawah tanah. Dan mereka membuat grafik TD-Day untuk menunjukkan, Anda tahu, jaring semenker itu. Dan mengapa si sister Udapi selain itu rumah sakit? Mandabutan, Karis Rutenbrang. Tentu saja maksud saya, begitu Al-Shifa, atau rumah sakit manapun itu, mungkin saya salah tentang rumah sakitnya, tetapi rumah sakit manapun itu, begitu benar-benar dibom habis dan militer serta media Israel ada di sana, tidak ada bunker yang ditemukan. Tidak ada jaringan bawah tanah. Itu bohong. Itu kebohongan yang sangat jelas. The New York Times melakukan ini lagi. Mereka menunjukkan grafik-grafik lucu agar kita memahami apa yang harus terjadi. Narasi saat ini mengatakan, kita membutuhkan pembom siluman B-2 yang bisa mengirimkan salah satu bom penghancur bunker GBU-57 ini. Kita membutuhkan bom penembus bunker yang bisa menembus sangat-sangat dalam. Ini ada grafik lucu lainnya kan? Karena kita tahu instalasi-instalasi ini berada jauh di dalam gunung atau bukit.
Dan di sini kamu tahu, kamu butuh sekitar 2 bom penembus bunker untuk mencapai ini, kan? Jika 2 bom itu mengenai titik yang sama, meskipun The New York Times dan lainnya mengatakan itu cukup sulit dilakukan. Tapi jika mereka mengenai titik yang sama, Itstep akan membus cukup dan kemudian boom, semuanya hilang. Dan program nuklir Imersco untuk selamanya dieliminasi. Sekarang, ada banyak komentator, termasuk tentu saja Daniel Davis, yang melakukan diskusi luar biasa dengan Ted Postel untuk menjelaskan betapa, bahkan dari sudut pandang teknis, betapa bodohnya hal ini, bukan? Dan betapa sulitnya hal ini untuk dicapai, terlepas dari semua hal yang belum diketahui. Karena sebenarnya tidak benar-benar diketahui seberapa dalam struktur ini atau bagaimana strukturnya dibangun. Dan semua ini sangat-sangat spekulatif. Jadi, yang sebenarnya terjadi di sini adalah kita mendapatkan narasi bahwa ini akan menjadi operasi terbatas. Ini urusan terbatas. Yang dibutuhkan hanya sedikit saja, bukan? Bom besar, ya bom besar. Dan oke, ini memang eskalasi, tapi terbatas. Jadi ini sedang dimanipulasi, tidak dikatakan secara langsung, tapi dimasukkan ke dalam benak orang-orang agar mereka memahami bahwa ini bukan masalah besar. Namun, satu hal yang selalu diabaikan semua orang adalah bahwa tentu saja, jika misi seperti itu dijalankan oleh AS, hal ini secara alami dan langsung akan memicu pembalasan dari Iran. Karena Iran telah mengatakan, jika kalian, Amerika, menyerang kami akan menyerang kalian. Dan kami bahkan lusinan target potensial. Izinkan saya menunjukkan ini. Saya rasa saya lupa menyiapkannya. Ini dia. Hanya untuk informasi umum, kehadiran militer AS. Ini adalah grafik dari Bloomberg, menunjukkan betapa banyak personel AS yang ada di kawasan ini untuk diserang. Maksud saya, Iran bisa saja langsung menyerang personel AS di Irak atau di Kuwait. Ada banyak kapal induk, ada banyak kapal saat ini di Teluk Persia, bukan? Dan maksud saya, tidak kekurangan target potensial di sekitar sini. Yang juga, sekali lagi, setiap kali seseorang mengatakan bahwa Iran adalah kekaisaran kejahatan, dan bagaimana mungkin mereka membuat senjata padahal tidak ada yang mengancam mereka, lalu kamu melihat semua ini, kamu pasti berpikir, ya, seseorang benar-benar harus buta terhadap semua ancaman yang coba ditunjukkan Amerika Serikat dan Israel kepada Iran. Jadi memang tidak kekurangan target potensial. Selain fakta bahwa inilah yang mungkin memang diharapkan oleh para penghasut perang ini, karena begitu personel AS menjadi sasaran, perang yang lebih besar dan luas pasti harus dimulai, bukan? Amerika Serikat kemudian akan mengklaim, oke, sekarang kami telah diserang, dan kami adalah korban. Meskipun merekalah yang mencoba menghancurkan bunker-bunker Iran itu. Tapi inilah tepatnya jenis eskalasi yang dibayangkan oleh orang-orang di sini. Sekarang, selain itu tentu saja kita dijual dengan gagasan bahwa Donald Trump, bahwa kita saat ini sedang berada dalam masa menunggu keputusan. Dan saya harus katakan, banyak dari kita, juga para analis yang sangat brilian, maksud saya, Alexander Mercouris dan lainnya, mereka memperkirakan bahwa langkah menuju intervensi AS ini seharusnya sudah dimulai sekitar hari Senin atau Selasa minggu ini. Karena saat itulah, seluruh retorika ini benar-benar memuncak. Dan untuk pertama kalinya, kita juga melihat perilaku yang agak aneh dari Donald Trump, yang benar-benar marah ketika didesak soal penilaian bahwa Iran akan segera mengembangkan senjata nuklir. Karena Anda ingat, seluruh cerita ini bertumpu pada gagasan bahwa Iran ingin mengembangkan senjata nuklir. Bahwa semua anggota Israel hanya secara preemptif untuk singkirkan di Iran, bukan? To take out the nuclear threat from Iran, right? That's the entire story at the moment. Itu seluruh ceritanya untuk saat ini. Jadi minggu lalu, Trump mendapat tekanan sangat keras saat berada di Air Force One dalam perjalanan kembali ke AS oleh media AS yang mengutip Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard pada bulan Maret tahun ini. Dan dia tentu saja adalah seorang pendukung anti-perang luar negeri jangka panjang, meskipun dia pernah menjadi anggota militer. Saya tidak ingat di cabang mana dia bertugas. Saya pikir dia di Angkatan Darat. Apakah dia di Angkatan Laut? Saya tahu. Tuesday Road.
Was she in the Navy? I forgot. No, I think she was in the army. And then, of course, she became a senator. She became a politician. Dan kemudian, tentu saja, dia menjadi seorang senator, dia menjadi seorang politisi, dan dia adalah salah satu suara terkuat di Partai Demokrat yang menentang intervensi asing. Sampai pada titik di mana dia bahkan keluar dari Partai Demokrat dan kemudian bergabung dengan tim Trump ketika, selama kampanyenya, Trump memiliki retorika yang sangat kuat menentang perang asing. Dan selalu terlihat seolah-olah Trump sangat mempercayainya. Sekarang dia mendapat tekanan berat. Dia kemudian melakukan ini. Dia membuat pengumuman di Senat pada bulan Maret, di mana dia mempresentasikan sebuah laporan intelijen tentang ancaman keamanan. Dan dalam kesempatan itu, saat dia mempresentasikannya, dia mengatakan bahwa tidak ada indikasi dari dinas intelijen bahwa Iran sedang membangun bom. Dan dia mendapat penilaiannya terhadap Trump membuat Trump berada di bawah tekanan. Dan sebagai balasannya sekarang, jelas dia sendiri mendapat tekanan berat. Sangat berat. Karena kemarin, Tulsi Gabbard menarik kembali pernyataannya. Dia menulis ini di Twitter, sebuah unggahan yang disayangkan. Izinkan saya membacakannya untuk Anda. Media yang tidak jujur dengan sengaja mengambil kesaksian saya di luar konteks dan menyebarkan berita palsu sebagai cara untuk menciptakan perpecahan. Amerika memiliki intelijen bahwa Iran berada pada titik di mana mereka dapat memproduksi senjata nuklir dalam hitungan minggu hingga bulan jika mereka memutuskan untuk menyelesaikan perakitannya. Presiden Trump sudah jelas bahwa itu tidak boleh terjadi, dan saya setuju. Kesaksian lengkap saya di bawah ini. Jadi mari sekarang testirnya. Dia menarik kembali penilaiannya bahwa Iran masih jauh dari mengembangkan bom, bahwa Iran tidak sedang mengerjakan bom nuklir. Lalu dia mengunggah cuplikan 1 menit dari kesaksian keduanya, yang sebenarnya adalah kesaksian persis yang telah banyak dibagikan orang di media sosial, di mana dia sebenarnya mengatakan, kami tidak memiliki indikasi, dan dia tidak mengatakan apapun yang bertentangan dengan apa yang dia unggah tentang dirinya sendiri. Dan jika Anda penasaran dengan keseluruhan penilaiannya, maksud saya, hal baik tentang Amerika Serikat adalah hal-hal seperti ini semuanya terbuka untuk umum. Anda bisa langsung mencarinya. Namanya adalah Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community. Bahkan dengan sampul yang sangat indah, agak kehijauan, saya selalu terkejut dengan seberapa banyak mereka berinvestasi untuk membuat laporan yang membosankan ini terlihat mewah. Jadi ia anu strike to with karite. Inilah yang dia paparkan. Dan yang perlu Anda lakukan hanyalah melihat ke halaman nomor 226. Di mana nomor 226? Karena disinilah penilaian tentang Iran dimulai. Ini nomor 226, di mana mereka membahas Iran dan senjata pemusnah massalnya. Jadi, senjata pemusnah massal. Dan inilah yang persis dia bacakan. Atau, yang dia bacakan adalah versi yang sudah dirangkum dari bagian ini. Kami terus menilai bahwa Iran tidak sedang membangun senjata nuklir, dan bahwa Khamenei belum mengizinkan kembali program senjata nuklir yang ia hentikan pada tahun 2003. Meskipun kemungkinan tekanan untuk melakukannya telah meningkat. Dan laporan ini sangat, maksud saya, sangat lugas dan sangat realistis. Dalam setahun terakhir, disebutkan bahwa telah terjadi pengikisan tabu selama puluhan tahun untuk membahas senjata nuklir di depan umum, yang telah memberanikan para pendukung senjata nuklir di dalam aparat pengambil keputusan Iran. Khamenei tetap menjadi pengambil keputusan akhir atas program nuklir Iran, termasuk keputusan apapun untuk mengembangkan senjata nuklir. Inilah juga alasan mengapa sebagian orang menilai bahwa Amerika Serikat dan Trump mundur dari upaya membunuh Khamenei. Karena, seperti yang diketahui, Khamenei saat ini tampaknya masih sangat menentang senjata nuklir ini karena alasan keagamaan. Sebab ia mengatakan bahwa senjata-senjata ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan untuk dimiliki manusia. Saya hanya perlu mengulangi ini untuk orang-orang yang juga berpikir bahwa para teokrat ini semuanya gila. Jadi, inilah laporannya. Laporannya ada di sini.
Dan laporan ini tidak mengatakan, seperti yang dia klaim, bahwa kami memiliki intelijen yang menunjukkan Iran hanya tinggal beberapa minggu atau bulan lagi. Jika memang begitu, maka dalam laporan ini mereka akan menyembunyikan informasi itu dari publik, yang tentu saja akan menimbulkan pertanyaan, apakah orang-orang ini memang berbohong kepada Senat dan sebagainya? Bukan, yang mungkin saja mereka lakukan jelasnya. Tapi sekali lagi, maksud saya, ini menciptakan masalah sekarang. Tapi ini hanya menunjukkan, peristiwa ini menunjukkan kepada kita, betapa bahkan di dalam Amerika Serikat, di lingkaran teratas, ada tekanan yang sangat besar yang sedang berkembang. Dan tekanan ini tidak selalu hanya diarahkan oleh satu pihak atau satu kekuatan saja. Maksud saya, tekanan media terhadap Trump untuk memberikan pernyataan tentang penilaian awalnya sebenarnya cukup besar. Dan fakta bahwa dia marah dan kesal terhadap komentar seperti itu juga menunjukkan kepada kita bahwa sejauh ini tampaknya belum ada keputusan yang jelas. Meskipun tentu saja ada juga penilaian bahwa semua ini mungkin hanyalah sebuah tipu muslihat, bukan? Jadi saat ini, Amerika Serikat mengatakan, Donald Trump mengatakan dia akan membuat keputusan dalam 2 minggu ke depan apakah akan maju atau tidak. Dan tentu saja, membuat keputusan untuk melakukan itu berarti membuat keputusan untuk maju. Itu sudah dipahami dengan baik. Sekarang, ada banyak orang yang mengatakan, termasuk secara online saat ini, bahwa ini mungkin hanyalah salah satu taktik lain untuk membuat Iran lengah karena serangan diam-diam sebelumnya, bukan? Dan Alexander Mercouris menyoroti hal ini, dan ini adalah hal yang penting. Sangat menarik bahwa pihak Israel membanggakan serangan mendadak mereka. Bagaimana mereka berhasil mengejutkan Iran, bukan? Lalu pihak Amerika mengatakan, ya, kami membantu dalam hal ini. Iran sto antu strengage, Taiwan Lisho, youth step, kemrang serapathan data. Dan fakta bahwa ketiganya sepakat bahwa itu adalah serangan mendadak. Padahal sebenarnya banyak orang pada saat itu mengatakan Iran berada di bawah ancaman langsung, bukan? Serangan bisa saja terjadi dalam waktu dekat, yang mungkin menunjukkan bahwa Iran menggunakan ini sebagai alasan mengapa begitu banyak pertahanan udaranya berhasil dilumpuhkan, dan bahwa mereka jelas-jelas kurang siap, atau bahwa serangan-serangan ini memang cukup berhasil. Meskipun sekarang, tentu saja, Iran membalas Israel dengan sangat besar. Tapi serangan pertama ini sebenarnya cukup berhasil. Namun narasi ini sekarang sudah ada, bahwa serangan mendadak adalah sesuatu yang didukung Amerika Serikat, yang kemudian mempertanyaan, mengapa ada orang yang percaya bahwa ini benar? Dan Seymour Hersh, hanya 2 hari yang lalu, jurnalis hebat AS memperkirakan bahwa akhir pekan ini, AS akan melancarkan serangan kejutan, tentu saja tanpa pengumuman, demi mendapatkan unsur kejutan. Dan semua pembicaraan di sini tentang menunda keputusan hanyalah bagian dari tipu muslihat baru, untuk pada dasarnya kembali menipu Iran. Sekarang, saya rasa Iran, atau sebenarnya siapapun, tidak lagi percaya bahwa ini adalah indikasi kuat bahwa serangan tidak akan terjadi. Maksud saya, justru inilah yang mungkin terjadi, bahwa serangan itu sudah di ambang pintu. Dan yang juga kita lihat, dan saya rasa ini peristiwa yang menarik, adalah bagaimana kita saat ini sedang dipengaruhi di media sosial dengan lain ini. Jadi, ide pertama, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan senjata nuklir, bukan? Senjata nuklir adalah masalahnya. Begitu juga infrastruktur nuklirnya, dan kita butuh serangan bedah. Itu ide nomor 1. Ide kedua yang sedang digodok adalah bahwa Barat, Amerika Serikat, dan Israel perlu membantu rakyat Iran. Ini juga merupakan trik lama para pendukung perang, memisahkan kepemimpinan dari rakyat, lalu mengklaim bahwa kita berjuang demi rakyat. Melakukan ini secara ekstrem perang Irak. Sampai-sampai George Bush Jr. benar-benar mulai mempercayai propaganda Deba. Dan ketika dia pergi ke Irak dan tidak ada tepuk tangan untuknya, dia benar-benar kebingungan.
Mengapa orang-orang tidak senang bahwa kami telah membebaskan mereka, bukan? Mereka membingkainya sebagai sebuah pembebasan. Dan ini sedang dilakukan lagi. Hanya saja kali ini, itu juga dilakukan di Twitter, di dunia Twitter, di media sosial. Jadi saya sangat terkejut. Saya harus memberitahu Anda bahwa di lini masa Twitter saya sendiri, saya saat ini mendapatkan banyak sekali unggahan seperti ini. Banyak akun yang mengaku sebagai orang Iran, jelas dengan foto seorang perempuan muda berhijab. Dan unggahan itu kemudian berbunyi, "Jet tempur Israel adalah satu-satunya yang melindungi kami, bangsa Iran. Jika rezim ini tidak tumbang, mereka akan mulai membantai kami." Jadi, postingan ini berpura-pura berasal dari seorang wanita Iran, mengutip orang Iran lain yang mengatakan, "Kami membutuhkan orang Israel. Orang Israel sedang membom Iran, tapi mereka membom rezim dan melindungi kami." Postingan itu juga mengatakan, ini adalah kalimat yang paling sering diucapkan di antara orang Iran sekarang. Dunia harus bangun dan berdiri tegas mendukung rakyat Iran dan Israel. Lalu, anak singa yang bangkit, itu nama operasinya kan? Dan bendera Israel. Maksud saya ini jelas propaganda. Dugaan terbaik saya, ini berasal langsung dari Israel, dan ini adalah bot yang memposting hal-hal seperti ini dalam jumlah besar. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan hal seperti ini. Juga, cara mereka membingkai dan merangkai kata-katanya. Dan bagaimana orang Israel itu seolah-olah tidak bisa menahan diri, benar-benar tidak bisa menahan diri, untuk selalu menyelipkan bendera mereka sendiri di setiap unggahan. Karena memang sedekat itu mereka dengan identitasnya. Bahkan saat mereka pura-pura menjadi orang Iran, mereka tetap saja punya dorongan untuk menaruh bendera kecil mereka di situ kan? Dan itulah betapa delusinya mereka. Tapi, kamu tahu, saya tidak tahu seberapa banyak orang yang termakan dengan cara ini. Karena ini adalah narasi lain yang sedang dibangun. Bahwa orang Iran sendiri ingin dibebaskan dari belenggu para mullah, dari ayatollah, dan dibebaskan dari penindasan ini kan? Dan bahwa orang Iran sendiri pada dasarnya memohon kepada Amerika agar akhirnya mengebom rezim tersebut. Semua ini, mari kita lihat saja. Izinkan saya menunjukkan bahwa jika Anda ingin mendapatkan penilaian yang sebenarnya, Anda sebaiknya lebih dulu mencoba berbicara dengan beberapa orang Iran. Kami tahu Chris tanggi rezim Iran. Kontak langsung. Dan teman-teman saya yang sangat tidak menyukai rezim tersebut. Semuanya mengatakan kepada saya, mereka mengatakan hal yang sama sekarang, bahwa situasi ini justru mempersatukan komunitas mereka. Karena hal ini membuktikan retorika Garda Revolusi benar. Garda Revolusi, Khomeini, dan sebagainya telah mengatakan selama beberapa dekade bahwa kita harus bersiap untuk diserang. Mereka akan menyerang kita. Bangsa kita akan diserang. Jadi kita perlu bersiap, dan kita perlu membangun negara yang tangguh. Saat ini, orang-orang ini, dan bukan hanya orang Persia, omong-omong, teman saya bukan keturunan Persia, dia berasal dari salah satu minoritas, juga merasa sebagai orang Iran, bukan? Mereka adalah orang Iran, dan mereka paham bahwa negara mereka sedang diserang, dan sekarang mereka lebih memilih untuk bersatu. Inilah yang sedang terjadi. Dan jika Anda membaca artikel ini, saya rekomendasikan tulisan Tariq Gus Anhelisis Nyamatik dan Aye dan Powajat Biaya Kakal Sahat. Artikel ini peneliti ini Narges Bajogli. Istirahat mencoba its arrow lines and I will try to get her on my channel if she wants to come online. Jika dia ingin bergabung secara online, saya akan menghubunginya. Saat ini dia adalah seorang profesor madya di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Dia telah menulis beberapa buku tentang Iran dan juga tentang dampak sanksi dan sebagainya. Dia menulis sebuah artikel yang sangat terstruktur di sini. Saya akan menaruh tautannya di deskripsi. Artikel itu ada di majalah Time. Bagian penting di sini menyebutkan bahwa para analis Amerika sering meremehkan kekuatan negara Iran yang memang dirancang untuk bertahan hidup. Itulah yang sebenarnya selalu terjadi. Dan orang-orang yang membandingkan Iran dengan Irak tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Irak jauh kurang terorganisir,
dan jauh lebih mudah dibandingkan bangsa dan sistem Iran. Dan dia menjelaskan, misalnya, ini penting untuk diketahui bahwa secara militer, Iran dibangun di atas arsitektur ganda. Pertama, ada Artesh, angkatan bersenjata reguler dengan sekitar 420.000 personel yang tersebar di angkatan darat, laut, udara, dan pertahanan udara. Lalu ada Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, yang merupakan militer elit dengan ideologi kuat dan sekitar 190.000 personel di cabang darat, laut, dan udara. Itu baru 2 cabang militer, bukan? Dan mereka bisa beroperasi secara independen satu sama lain. Itulah inti dari memiliki 2 kekuatan. Selain itu, ada jaringan paramiliter yang luas, dengan ratusan ribu anggota yang tersebar di setiap sudut masyarakat Iran. Di jalanan, di lingkungan, di sekolah, dan di masjid. Jadi sebagian dari ini adalah sistem negara yang termiliterisasi, bukan? It's militarized state system, right? You have the state that penetrates really deep. Anda memiliki sebuah negara yang menembus sangat dalam ke dalam masyarakat. Jadi meskipun Israel telah melakukan kampanye pembunuhan yang luas dan cukup berhasil dengan menargetkan para komandan senior IRGC, inti dari kelompok ini tidak menjadi kosong, melainkan justru semakin mengeras. Generasi muda komandan yang lebih kaku secara ideologis telah muncul, dan banyak orang telah menyoroti hal ini. Semua serangan pemenggalan ini hanya membawa generasi yang lebih muda, ingin lebih mudah beradaptasi, dan mungkin juga lebih cerdik ke tampuk kekuasaan. Mausis, Nuit Sokowin satu orang, dan ini dengan struktur sedang asal-asalan. It's not a flimsily built structure. You have a proper pyramid, and the pyramid has all. Anda memiliki sebuah piramida yang benar, dan piramida itu memiliki semua struktur dan mekanisme untuk membina orang-orang baru, mendidik mereka, membuat mereka sejalan, dan kemudian mereka akan bekerja, dan pada akhirnya mengambil alih kendali institusi-institusi ini. Karena ini adalah sebuah institusi secara keseluruhan, bukan hanya sekelompok pejuang yang terhubung secara longgar, sama sekali bukan. Dia juga menunjukkan bahwa kampanye pengeboman bisa sangat merusak infrastruktur militer dan sipil di Iran. Tetapi untuk menggantikan rezim Iran, Presiden Trump harus siap untuk melawan bukan hanya tentara reguler, tetapi juga sebuah sistem dengan pengalaman puluhan tahun dalam peperangan asimetris. Ini adalah sesuatu yang saat ini secara sistematis disingkirkan dari wacana di media arus utama lainnya. Meskipun, saya harus mengatakan, saya menarik kembali pernyataan saya, maaf, karena ini ada di majalah Time. Maksud saya, majalah Time jelas termasuk media arus utama, jadi saya tarik kembali. Ini jelas merupakan diskusi yang masih berlangsung. Tetapi menurut persepsi saya, isu ini tersingkir dari berita utama, bukan? Hanya apa yang sebenarnya sedang kita bicarakan di sini. Dia juga mengatakan bahwa perang dengan Irak telah meninggalkan luka bagi Iran, dan ada perang panjang selama 10 tahun. Perang puluh tahun antara Irak dan Iran. Dan pengalaman ini masih terasa dampaknya hingga hari ini. Namun, hal itu mengajarkan negara tersebut bahwa bertahan hidup tidak memerlukan kesetaraan, melainkan ketahanan. Dalam beberapa dekade sejak saat itu, negara Iran telah menata ulang dirinya, bukan untuk perdamaian, tetapi untuk menghadapi pengepungan. Doktrin militernya tidak dibangun untuk penaklukan, melainkan untuk perlawanan. Ini adalah pengamatan yang sangat baik, bukan? Dan inilah yang Anda hadapi ketika Anda mendukung penggunaan bom penembus bunker, bukan? Anda mendukung dimulainya perang yang akan menyeret sebuah negara yang telah mempersiapkan diri untuk perang di tanahnya sendiri selama puluhan tahun. Artikel tersebut juga membahas kemungkinan bahwa serangan ini dan apapun yang akan terjadi selanjutnya justru akan mempercepat atau bahkan mengarah pada keputusan untuk membangun bom. Sekali lagi, jika Amerika Serikat mencoba atau benar-benar membunuh Khamenei, orang yang selama ini menghalangi pembuatan bom, maka orang berikutnya yang menggantikannya mungkin langsung mencabut fatwa tersebut dan memerintahkan pasukannya untuk memulai kembali program itu, meskipun telah terjadi pengeboman. Jadi, akan ada kemauan politik untuk benar-benar melakukannya. Dan jika Amerika Serikat tidak sepenuhnya berhasil membom fasilitas tersebut,
Mereka mungkin masih mempertahankan sebagian besar kemampuan untuk melanjutkannya dengan cukup cepat. Jadi, artikel ini secara mutlak, logis, dan benar menyimpulkan bahwa ironi dari situasi ini adalah para pendukung perubahan rezim yang paling gigih di Iran justru mungkin mempercepat program nuklir yang mereka klaim takuti. Dan sekali lagi, saya tekankan bahwa saya tidak tahu siapa dia atau apa keyakinan politiknya, tetapi dia tidak terlihat seperti seorang nasionalis yang pro-rezim. Itu tampaknya tidak terlalu mungkin. Dia tampak seperti seorang Iran, yang hanya berusaha bersikap realistis tentang bagaimana ia memahami negaranya, bagaimana negaranya benar-benar berfungsi, dan bagaimana berbagai mekanisme sosiologis ini saling berinteraksi. Ngomong-ngomong, artikel ini dikirimkan kepada saya oleh kontak saya di Iran, teman saya. Jadi begitulah cara orang Iran juga mencoba menilai situasinya, bukan? Jadi, ini sangat berbeda dengan propaganda Israel. Tapi ini menunjukkan betapa kuatnya perang ini juga terjadi di benak kita, bukan? Bahwa Israel tampaknya merasa perlu untuk mempropagandakan kita dengan segala cara yang mereka punya, bahkan jika mereka melakukannya dengan canggung, tanpa memahami bahwa, saya tahu. Mungkin ini berkhas pada sebagian orang. Mungkin ini sebagian anggota Eropa terbiawin besar. Lihat set, order yang setua yang dibebaskan. Saya tidak tahu. Bagi saya ini terasa aneh, dan hal-hal seperti ini sering bermunculan. Saya tidak tahu. Saat ini, hal-hal seperti ini sering muncul di lini masa saya, dan biasanya di lini masa saya mendapat sekitar 4 atau 5 pesan dari orang yang saya ikuti, yang menurut saya ucapannya cerdas. Lalu saya mendapat 1 atau 2 setiap 5 atau 6 pesan. Biasanya, saya mendapat 1 tweet yang jelas-jelas ditempatkan oleh Twitter untuk sedikit memancing saya dan membuat saya kesal. Tapi sekarang, saya mendapat 4 atau 5 tweet seperti ini untuk setiap 1 tweet dari orang seperti Arnaud Bertrand atau orang lain yang masuk akal dan menganalisis urut dunia secara logis. Jadi operasi psyop besar-besaran sedang berlangsung, sedang berjalan. Dan tentu saja kita juga melihat obsesi Amerika Serikat untuk membingkai segala sesuatu sebagai sebuah kontestasi besar, bukan, antara kekuatan-kekuatan, dan semuanya seolah-olah harus memilih, bersama kami atau melawan kami. Dan ada lagi judul utama New York Times yang mengatakan bahwa serangan AS ke Iran akan menunjukkan batas kekuatan Tiongkok. Tiongkok, yang bergantung pada Iran untuk minyak dan untuk melawan pengaruh Amerika, memiliki banyak hal yang dipertaruhkan jika perang meluas. Tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Yang mana, sekali lagi, adalah artikel yang membingkai semua ini sebagai bagian dari kontestasi yang lebih besar. Seperti cara orang Eropa dan Amerikanya, bukan? The Europeans and the Americans are seeing it, right? They see everything as, Mereka melihat semuanya sebagai, antara pusat-pusat kekuasaan besar. Dan ini akan menjadi sesuatu yang jika berhasil, tentu saja akan melemahkan, bukan hanya mengeliminasi Iran, tapi juga melemahkan Tiongkok. Juga, pada tingkat ini, pada tingkat Tiongkok, ada kaitan Tiongkok dengan perang Iran. Kita melihat propaganda dalam jumlah besar. Salah satu contohnya ditemukan oleh teman saya, Arnaud Bertrand. Sekali lagi, silakan berlangganan Twitternya. Dia benar-benar brilian. Jadi kemarin dia menunjukkan ini, sebuah berita di UK Telegraph. Maksud saya, ini adalah surat kabar arus utama besar di Inggris, kan? Bahkan mereka membanggakan diri. Ini surat kabar di sini. Lihat ini. Mereka membanggakan diri. Situs berita Inggris terbaik tahun 2024. Lalu mereka menerbitkan artikel berjudul China kirim pesawat angkut misterius ke Iran. Rencana penerbangan menunjukkan tujuan akhir di Luxembourg, tapi pesawat itu tampaknya tidak pernah terbang mendekati langit Eropa. Tunggu sebentar. Kami melacak sesuatu, lalu mereka menunjukkan jalur penerbangannya. Pesawat itu lepas landas dari China dan mendarat, dan tiba-tiba menghilang di suatu tempat di atas Turkmenistan. Jadi pasti pesawat itu pergi ke Iran. Jadi apa yang ada di dalamnya? Apa yang disembunyikan China?
Apakah kita bermergoki mereka sedang coba memendung rezim Iran? Trying to support the Iranian regime. Are there weapons transports ongoing? Apakah ada pengiriman senjata yang sedang berlangsung? Kami, media, kamu tahu, penjaga kebenaran, kami akan mencari tahu. Inilah jurnalisme investigasi. Arnaud Bertrand membongkar ini dengan sangat baik, mengatakan betapa bodohnya membangun seluruh artikel surat kabar hanya berdasarkan fakta bahwa sebuah pesawat berhenti menampilkan lokasinya di Flight Radar 24 karena dia hanya butuh kurang dari 1 menit untuk benar-benar pergi ke lokasi yang berbeda. Dia berkata, benar, saya membuka Flight Radar 24. Saya bisa melihat bahwa pesawat ini di suatu tempat di Turkmenistan tanpa putus. Kita tidak suka mendapat informasi. We don't get any information anymore. But then if he goes to another flight. Tapi kemudian, jika dia melihat ke pelacak penerbangan lain, kamu juga bisa melihat bahwa tak lama setelah itu, pesawat tersebut jelas mendarat di Ashgabat, Turkmenistan, lalu melanjutkan perjalanannya ke Luxembourg, masih dalam penerbangan yang sama. Jadi pesawat itu memang melanjutkan perjalanan. Kamu hanya perlu menggunakan pelacak penerbangan lain yang benar-benar memiliki semua data, bukan hanya data sebagian. Bahkan lebih jauh lagi, jika kamu melihat pesawat tertentu ini, pesawat itu bolak-balik di rute tersebut sepanjang waktu. Dan biasanya, kemungkinan besar pesawat itu singgah di Ashgabat untuk mengisi bahan bakar atau alasan lain. Intinya hanya mendarat di Ashgabat. Dan itulah seluruh penjelasannya. A landing in Ashgabat, and that's the entire explanation. He beautifully says it took me literally 2 minutes to figure that out. Dia dengan indah mengatakan, butuh waktu benar-benar hanya 2 menit bagi saya untuk mengetahuinya. Tetapi bagi para propagandis, hal kecil yang sepele dan tidak dikenal seperti jalur penerbangan saja, sudah cukup untuk membangun seluruh artikel, dan kemudian memasukkannya ke The Telegraph. Dan semua itu tentu saja menjadi bagian dari serangan propaganda. Dan inilah artikelnya dari si jenius ini, Sophia Yan. Saya yakin dia mungkin berpikir, dia pasti telah menemukan sesuatu. Dan dia adalah jurnalis investigasi yang brilian. Padahal semua ini hanyalah skup bodoh. Dan mungkin orang-orang ini merasa cukup tertekan untuk menghasilkan sesuatu. Anda tahu, demi membuktikan nilai Anda sebagai jurnalis, Anda entah bagaimana harus menemukan sesuatu yang berhubungan dengan krisis saat ini. Dan dia langsung saja mengambil potongan informasi atau disinformasi pertama yang bisa dia temukan. Benar-benar bodoh. Hanya bodoh. Sangat bodoh. Benar-benar konyol. Itulah seluruh ruang informasi saat ini. Jadi sekali lagi, jika Anda menginginkan analisis yang tepat, Anda harus mencari tempat di mana Anda bisa menemukan artikel yang benar. Salah satunya sebenarnya juga ada di Russia Today. Saat ini, Rusia menerbitkan banyak analisis yang bagus, sangat berguna. Di sini oleh Ladislav Zemanek, seorang peneliti non-resident di China Sea Institute, ia menulis artikel yang bagus tentang hubungan Tiongkok-Iran dan melakukan penilaian yang tepat. Anda bisa mengenali penilaian yang tepat, karena biasanya mereka mencoba mempertimbangkan beberapa sudut pandang dan isu-isu yang saling bertentangan. Ia mengatakan di salah satu bagian bahwa dalam krisis yang sedang berlangsung ini, Tiongkok telah membuat posisinya sangat jelas. China has made its position unmistakably clear. It backs Iran's stance and rejects any military. Tiongkok mendukung sikap Iran dan menolak segala jalur militer untuk menyelesaikan isu nuklir. Hal ini sejalan dengan posisi diplomatik Tiongkok yang telah lama dipegang, yaitu mengakui hak Iran atas energi nuklir damai di bawah perjanjian non-proliferasi nuklir, sambil dengan tegas menentang setiap langkah menuju senjata nuklir yang akan melanggar norma internasional dan bertentangan dengan visi Tiongkok tentang Timur Tengah bebas nuklir. Jadi, ini adalah analisis yang sangat baik, karena Tiongkok tidak hanya sekadar berpihak pada Iran atau menentang Iran. Tidak, negara-negara memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dan hubungan Tiongkok-Iran ini seperti yang dianalisis oleh seorang Rusia, jelas tidak sepenuhnya sejalan. Maksud saya, Tiongkok memiliki kepentingan untuk mendukung Iran. Dan kepentingan ini juga dibangun atas dasar Iran sebagai aktor yang bertanggung jawab, dan Tiongkok sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab, bukan? Dan tidak menginginkan eskalasi di sekitar wilayahnya atau dimanapun sebenarnya.
Namun, artikel tersebut juga membahas lebih dalam, menyatakan bahwa meskipun ada sanksi yang sedang berlangsung, Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama Iran dan pembeli minyak mentah terbesar, membeli hingga 90% dari ekspor Iran. Ini juga sangat penting untuk diketahui, bukan? Jadi Tiongkok juga memiliki kepentingan ekonomi untuk memastikan bahwa Iran tetap baik-baik saja dan stabil. Dan bahwa hubungan ini, tentu saja dari perspektif Tiongkok, harus terus berlanjut. Itulah sebabnya China telah bersuara lantang dan bahkan menyatakan, juga dalam sebuah panggilan telepon, Wang Yi mengatakan kepada rekannya di Israel bahwa mereka sama sekali tidak mendukung tindakan Israel dan mengecamnya, dan mereka juga telah melakukannya di tingkat PBB. Namun, dukungan China terhadap Iran tetap ada batasnya, menurut artikel tersebut. Jika Teheran memblokir Selat Hormuz, yang merupakan titik krusial bagi lebih dari 25% minyak global dan sepertiga pengiriman LNG, kepentingan ekonomi China akan langsung terancam. Demikian pula, penarikan diri dari NPT akan menantang komitmen China terhadap multilateralisme dan tatanan hukum internasional. Jadi, ada juga hal-hal yang tidak ingin dilihat Tiongkok dari Iran, dan itu sangat masuk akal. Jelas saat ini Tiongkok juga berusaha bekerja sama dengan Iran agar hal ini tidak menjadi kenyataan. Saya benar-benar setuju. Beijing sama sekali tidak ingin konfrontasi terbuka. Sama sekali tidak. Itulah sebabnya Tiongkok dan Rusia, keduanya, berusaha membantu meredakan situasi. Tapi kita tahu bahwa Israel tentu saja, dan Amerika Serikat, berdasarkan tekanan dari Israel, tetapi juga berdasarkan keyakinan neokonservatif yang sudah sangat lama tentang dominasi total di Timur Tengah. Mereka menginginkan eskalasi ini. Ada faksi-faksi, cukup banyak faksi di AS, yang benar-benar mendorong hal ini. Dan alasan mengapa perang ini belum terjadi, mungkin karena Donald Trump menolak. Mungkin saja dia sebenarnya sedang menahan diri. Karena kita tahu, dia pernah menahan diri sebelumnya. Dia sudah punya kesempatan untuk memulai perang dengan Iran pada tahun 2019. Dan saat itu dia menahan diri, serta memerintahkan Angkatan Laut untuk mundur. Karena ada insiden pada tahun 2019, ketika Iran menembak jatuh drone AS di atas Selat Hormuz dan wilayah udara Iran. AS menggunakan itu sebagai alasan untuk mengatakan, oh, sekarang kita harus membalas, dan kita harus menyerang instalasi yang menembak jatuh drone kita. Menurut Donald Trump sendiri, dialah yang mengatakan, tidak, kita tidak melakukan itu. Itu akan membunuh 60 orang. Kita tidak akan melakukan itu. Itu tidak sebanding. Dan inilah alasan utama mengapa saya sempat berharap bahwa Trump benar-benar serius tidak ingin ada perang lagi di Timur Tengah. Tapi kita melihat bahwa tekanannya sangat besar. Dan mengingat betapa seringnya dia berubah-ubah pendapat dan mengambil sudut pandang dari orang terakhir yang berbicara dengannya, tentu saja keputusan untuk benar-benar pergi berperang mungkin sudah diambil. Dan minggu lalu memang tampak seolah-olah AS hanya tinggal beberapa menit lagi untuk menyerang. Namun harapannya adalah itu tidak terjadi. Tentu saja, ini mungkin hanya harapan kosong dari saya. Tapi mari kita ingat hal ini. Saat ini ada permainan kekuasaan politik yang sedang berlangsung di Amerika Serikat. Dan pikiran kita adalah bagian dari permainan kekuasaan itu, serta memengaruhi masyarakat. Karena masyarakat harus dibawa setidaknya sampai batas tertentu untuk mendukungnya. Kita melihat bagaimana orang Eropa sebagian mendukung, terutama Jerman. Namun Prancis, Emmanuel Macron mengatakan dia tidak menginginkan ini. Dan tampaknya di Prancis ada penolakan yang jauh lebih besar. Di Jerman, saya harus mengatakan dari feed Twitter Jerman yang saya baca, terutama dari kalangan politik, tampaknya mereka sangat mendukung. Itulah juga mengapa komentar mengerikan baru-baru ini dari Kanselir Merz, bahwa dia senang, dia bangga Israel melakukan pekerjaan kotor yang perlu dilakukan, diucapkan. Dalam seluruh situasi ini, sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa di momen ketidakpastian yang sangat tinggi ini, saat pengeboman antara Iran dan Israel masih berlangsung, dan kedua ibu kota sedang terbakar, masih ada bahaya besar bahwa kita mungkin akan melihat serangan bendera palsu, bukan?
Dan saya sudah menunjukkan tweet ini sebelumnya. Ray McGovern men-tweet, memperingatkan kita hampir seminggu yang lalu, bahwa USS Nimitz diperkirakan sekarang mendekat atau sudah berada di sekitar Teluk Persia, dan bahwa ini adalah kapal induk tua. And that this is an old aircraft carrier. It's a 50-year-old carrier that is near. Itu adalah kapal induk berusia 50 tahun yang sudah mendekati akhir masa pakainya. Dan pertanyaannya adalah, mengapa kapal setua itu dikirim ke Timur Tengah? Dan dia mengatakan bahwa kapal itu sedang dipersiapkan untuk menjadi umpan, untuk ditenggelamkan. Tapi bukan oleh Iran, kemungkinan besar oleh Israel, atau bahkan oleh pasukan AS sendiri. Siapa yang tahu? Maksud saya, kita sebenarnya punya presiden di mana Israel pernah menyerang Angkatan Laut AS dan USS Liberty, juga sekitar 50 tahun lalu. Dan tindakan yang benar-benar keterlaluan ini kemudian ditutupi agar sekali lagi membangun citra bahwa Israel adalah korban dan Amerika Serikat harus membantu. Padahal kenyataannya, kapanpun menguntungkan, mereka juga membunuh anggota militer AS jika itu mendukung kepentingan mereka. Jadi saat ini, membunuh anggota militer AS dan menyalahkannya pada Iran tentu saja, kemungkinan besar, akan mendorong AS melewati batas dan masuk ke dalam perang ini. Inilah sebabnya banyak orang khawatir tentang hal ini. Sampai pada titik, maksud saya lihat saja, ini hanya kapal induk tua kan? Sampai pada titik di mana orang-orang memposting meme di Twitter. Untungnya, agar tidak ada yang bisa bilang kami tidak memperingatkan. Jadi jika sesuatu seperti ini terjadi, ya, jadi inilah rumor di internet, bahwa satu-satunya tujuan dari hal ini sebenarnya hanya untuk berfungsi sebagai target serangan bendera palsu. Karena Iran akan sangat bodoh dan tolol, tentu saja, jika menyerang target-target ini sendiri. Aset-aset ini, mereka jelas tidak akan melakukannya. They certainly will not do so. They haven't done so over the entire last week. Again, mereka belum melakukannya sepanjang minggu lalu. Sekali lagi, potensi serangan Iran terhadap aset dan personel AS sangat besar. Anda bahkan tidak perlu memilih salah satu dari itu. Anda bisa melakukan hal lain. Tapi tentu saja, kapal-kapal ini, kapal induk ini, mereka adalah kapal. Apa yang dilakukan kapal? Ketika Anda menghantamnya, mereka tenggelam, terutama jika Anda menghantamnya dengan rudal hipersonik. Ray McGovern juga menunjukkan bahwa salah satu kapal ini bernilai 13 miliar dan menempatkan 5.000 pelaut dalam risiko. Sangat tidak bertanggung jawab. Benar-benar tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Hal terakhir yang ingin saya soroti, ketidakjujuran media saat ini, sekali lagi, terkait standar ganda dalam pelaporan setiap serangan terhadap Israel. Ketika sangat jelas saat ini New York Times membagi-bagi kesalahan, bukan? Clearly right now the New York Times distributes blame, right? Iranian missile hits hospital in southern Israel. Rudal Iran menghantam rumah sakit di Israel Selatan. Jika Anda membandingkan itu, dan orang-orang untungnya di Twitter melakukannya, Anda akan melihat mereka membandingkannya dengan pernyataan sebelumnya tentang bagaimana New York Times melaporkan ketika rumah sakit di Gaza diserang oleh Israel. Rumah sakit di kota Gaza terjebak dalam baku tembak mematikan. Meninjau kembali ledakan rumah sakit Gaza. Serangan di rumah sakit Gaza menghancurkan pasokan PBB, kata pejabat Palestina. Banyak yang tewas di dekat rumah sakit Gaza, kata kepala rumah sakit, dalam serangan yang menurut Israel ditujukan ke Hamas. Itu pelaporan yang sangat berbeda, bukan? Itu bagian dari pembingkaian, bukan hanya kata-katanya, tapi juga pembingkaiannya, di mana Anda secara langsung menyalahkan rudal Iran menghantam rumah sakit, dibandingkan semacam Anda tahu rumah sakit di Gaza tiba-tiba meledak. Sangat disayangkan. Itu baru saja terbakar habis. Dan tentu saja, inilah cara media memutarbalikkan fakta. Tapi sekali lagi, kita perlu memperhatikan bagaimana manipulasi ini bekerja, dan untuk tujuan apa hal itu diarahkan kepada kita. Tentu saja, untuk menanamkan gagasan bahwa pergi berperang itu sangat penting. Jadi saya percaya bahwa seluruh narasi ini, pilar ganda ini, di satu sisi, bahwa kita hanya ingin menghancurkan sebuah bunker, itu saja, cukup jatuhkan 1 atau 2 bom penembus bunker, lalu kita pulang. Ditambah gagasan bahwa orang Iran sendiri meminta kita untuk membantu mereka. Narasi ganda ini memang dimaksudkan untuk menanamkan ke masyarakat umum gagasan bahwa perang bukan hanya tak terelakkan,
tapi juga baik, dan bahwa kita melakukan perang ini untuk membantu. It's not only inevitable, war is good, and we do this war to help. I also think that the decision might not have yet. Saya juga berpikir bahwa keputusan itu mungkin belum diambil. Dan saya rasa pertempuran narasi yang sedang kita lihat sebenarnya merupakan indikasi kuat akan hal itu. Mungkin Donald Trump sudah membuat keputusan, dan yang kita lihat hanyalah pengalihan dalam rentang waktu 2 minggu ini. Tapi mungkin memang masih ada perdebatan di lingkaran pengambil keputusan tertinggi tentang apa langkah terbaik ke depan. Dan kita tahu ada faksi yang pro-perang, dan kita juga tahu ada faksi yang menentangnya. Pada titik ini, saya juga ingin menambahkan bahwa banyak orang menanggapi cuitan Tulsi Gabbard kemarin, di mana dia berkata, tidak, kami punya bukti, tidak, Iran sedang membuat bom. Banyak orang menyebutnya sebagai pengkhianat dan berkata, lihat, kamu mengkhianati segalanya, dan sekarang kamu menjadi bagian dari apa yang jahat dan buruk dari sistem ini. Sekarang Anda mendukung serangan terhadap Iran. Meskipun saya memang berpikir itulah dampak dari apa yang dia katakan, itu juga mungkin hanya menunjukkan bahwa dia tidak mau meninggalkan posisinya. Dan sejujurnya, saya lebih memilih Tulsi Gabbard yang berbohong di dalam sistem saat ini daripada Tulsi Gabbard yang jujur di luar. Mengingat dia adalah seorang politisi, dan dia adalah politisi yang cerdas, yang memahami bagaimana kekuasaan bekerja. Menurut interpretasi saya, dia mungkin memilih untuk berbohong, melawan pengetahuannya sendiri, secara terbuka kepada publik. Juga, mungkin bahkan dengan cara yang dimaksudkan, agar dipahami sebagai kebohongannya, demi tetap berada di lingkaran dalam Donald Trump, agar tidak menarik diri atau dikeluarkan, demi tetap menjaga jalur komunikasi dengan Trump tetap terbuka. Saya menilai itu sebagai sebuah kemungkinan. Jadi meskipun bagaimanapun juga itu tidak jujur, dari sudut pandang utilitas, dia mungkin sebenarnya ingin mencoba mempengaruhi Trump agar mundur dari ambang ini dan tetap bertahan, alih-alih menjadi, seperti yang kamu tahu, martir kebenaran. Martir yang seperti keluar dari pemerintahan dan mengibarkan bendera, serta menuduh Trump mengatakan kamu jahat dan sebagainya. Karena jika begitu, dia keluar dan tersingkir dari situasi dan masa ini. Di sisi lain, berbohong kepada publik melalui Twitter demi mendekatkan diri kembali kepada Donald Trump, mungkin sebenarnya memiliki nilai politik. Dia juga mungkin hanya seorang oportunis dan berusaha mempertahankan posisinya, serta memiliki motif lain. Namun, mengingat cara dia dulu yang selalu lugas dalam penilaiannya, realistis, dan anti-perang, jika kita mencoba memahami apa yang baru saja dia lakukan dengan cuitan ini dalam konteks tindakan-tindakan sebelumnya, saya pikir mungkin saja dia hanya berusaha tetap berada di lingkaran kekuasaan demi mencegah hal terburuk. Dulu, dia adalah suara akal sehat dalam urusan perang luar negeri. Tapi kadang-kadang seseorang harus berkompromi agar tetap berada di lingkaran kekuasaan. Namun sekali lagi, saya lebih memilih Tulsi Gabbard yang berbohong berada di dalam pemerintahan daripada yang jujur tapi di luar. Asalkan penilaian sebenarnya tidak berubah dan niatnya untuk membimbing Trump menjauh dari kegilaan ini masih sama. Kita hanya akan tahu setelah semua ini berakhir. Mungkin bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun dari sekarang ketika arsip-arsip dibuka. Jadi singkatnya, perang propaganda. Perang untuk persepsimu, persepsiku, untuk apa yang kita katakan, apa yang kita lihat, dan bagaimana kita berinteraksi, sedang berlangsung sepenuhnya. Begitu juga dengan pertarungan di tingkat kekuasaan tertinggi, proses pengambilan keputusan. Dan sementara semua ini terjadi, tentu saja, baik Teheran maupun Tel Aviv sedang terbakar. Baku tembak terus berlanjut. Dan selama semua ini berlangsung, Israel masih membunuh puluhan warga Palestina setiap hari di Gaza, mengeksekusi mereka dari jarak dekat saat mereka mencoba mendapatkan makanan, dan masih membombardir mereka. Maksud saya, masih ada hingga 100 orang per hari yang tewas. Saya melakukan wawancara dengan seorang profesor Palestina di Bethlehem, di tepi barat, dan situasinya benar-benar mengerikan.
West Bank, and it's an utterly horrific situation. The genocide is still ongoing. So even while Genosida masih berlangsung. Jadi bahkan ketika Tel Aviv sedang dibombardir, kaum Zionis tidak menghentikan genosida di Gaza. Mereka tidak punya apa-apa, namun mereka masih punya waktu untuk melakukan genosida yang omong-omong mirip dengan apa yang dilakukan Nazi. Mereka melanjutkan genosida terhadap orang Yahudi pada dasarnya sampai akhir. Inilah mekanisme yang menyedihkan. Begitu sistem pemusnahan massal sudah berjalan, sistem itu sendiri memiliki pendanaan dan sumber daya untuk terus berjalan. Bahkan ketika negara sedang diserang militer secara besar-besaran. Bukan. Itulah titik di mana kita berada. Masa-masa yang menyedihkan, tapi saya masih berharap dan tetap berdoa semoga intervensi besar dari AS tidak terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention.